Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Silakan. Dengan Gibran ya? Ya, Gimana kabarnya hari ini Gibran? baik. Baik. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Gibran telah datang pada konseling kali ini dengan tepat waktu gitu ya. Meskipun saya tahu terkait titik info ya, abang ini punya permasalahan mungkin itu mengganggu pada aktivitas abang sehari-hari. Nah, Bang, di sini Gibran di sini ada 2 buah kursi. Pilih salah satu kursi yang menurut Gibran ini merasa nyaman untuk diduduki. Paling kanan. Oh, silakan. Nah, supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar, apakah saya dipersilakan untuk duduk? Duduk. Nah, terima kasih ya Gibran telah datang pada sesi konseling kali ini. Nah, sebelumnya terkait titik info permasalahan Gibran ya, dengan permasalahan Gibran, meskipun permasalahan ini begitu berat itu buat Gibran, tapi saya sangat mengapresiasi sekali Gibran datang gitu dengan tepat waktu ya. Nah, dan sebelum dilanjut saya izin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi Gandiara Chandra, asal Bobras Gunung Kanyere dan sedang belajar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gibran Fajrul Herdiano Putra. Asal saya dari Kobras Gunung Kanyere, Tasikmalaya. Asal sekolah? Asal sekolah Mikul Fair. MTS Mikul Fair. Nah, Gibran, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah posisi duduk saya seperti ini sudah nyaman dipandangkan Gibran? Belum. Belum. Kira-kira seperti apa? Duduk. Menghadap-hadapan. Oh, baik. Jadi seperti ini ya? Oh, gitu. Sudah nyaman seperti ini? Nyaman. Sudah nyaman, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya juga ya, apakah saya dipersilakan untuk sambil berkomentasi dan sambil untuk mencatat? Boleh. Sebelumnya saya ingin izin ambil pulpen dulu ya. Nah, Gibran, apakah Gibran sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Belum pernah. Lalu ada yang ingin ditanyakan nggak terkait konseling? Ditanyakan. Tanyakan. Kira-kira apa? Apa itu sesi konseling? Sesi konseling. Baik. Saya ingin sedikit menjelaskan ya terkait sesi konseling. Jadi sesi konseling itu adalah proses kolaborasi di mana saya selaku konselor dan Gibran ini selaku konseling. Nah, di mana saya selaku konselor itu memfasilitasi Gibran supaya apa? Supaya bisa menemukan solusi-solusi terkait permasalahan Gibran. Nah, ada yang ingin tanyakan lagi? Nah, baik. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit ya, konseling ini berjalan sekitar 30 menit sampai 45 menitan. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan dulu ya terkait asas-asas konseling, di mana ada asas kerahasiaan. Nah, jadi semua privasi abang, privasi Gibran itu terjamin aman, tidak ada yang orang lain tahu. Nah, untuk yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi abang Gibran ini menceritakan seterbuka mungkin. Jadi privasi abang itu kan tadi aman ya, karena ada asas kerahasiaan juga. Untuk yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana Gibran ini datang ke sini tanpa ada terpaksaan dari teman atau dari orang tua. Ya, kira-kira ada terpaksaan nggak? tidak. Jadi kemauan sendiri. Nah, apakah isi konseling kali ini dipersilahkan orang lain tahu atau cukup kita berdua saja? Kita berdua. Jadi cukup kita berdua saja. Privasi. Nah, saya ingin bertanya ya, kira-kira apa gitu keluhan atau masalah yang Gibran alami sampai datang sesi konseling kali ini? Permasalahan di sekolah paling. Permasalahan Di sekolah. sekolah. Kira-kira permasalahan seperti apa ya? Coba Pak, ceritakan senyaman rileks mungkin. Gak apa-apa juga. Paling di sekolah menceritakan
ketidaknyamanan Tidak. terhadap guru ataupun sekolahnya. Baik, jadi Gibran ini di sekolah itu merasa tidak nyaman gitu ya terhadap guru ataupun sekolah. Kira-kira tidak nyaman seperti apa yang Gibran alami? Karena kalau ada presentasi atau mungkin turnamen tidak didukung oleh gurunya gitu. Tidak Baik. didukung oleh gurunya. Jadi ketika Karena tidak mengikuti kemauan muridnya. baik, jadi ketika ada event gitu atau turnamen, jadi Gibran ini atau guru ini tidak mendukung gitu ya terkait kemauan muridnya ketika ada turnamen gitu atau perlombaan di luar. Oh iya, baik, seperti itu. Kira-kira saya ingin bertanya, kenapa gitu sampai tidak ada dukungan? Kira-kira seperti apa? Nggak, gurunya aja gitu, nggak mendukung buat sekolah. Kira-kira tidak mendukung seperti apa? Kira-kira? Seperti tidak mendukung untuk mengikuti turnamen futsal. Baik. Jadi tidak ada dukungan seperti turnamen futsal. Ada lagi? Udah. Sudah. Baik. Jadi Gibran ini tidak nyaman gitu ya di sekolah karena kurang nyamannya terhadap guru dan juga sekolah karena tidak mau mengikuti kemauan muridnya seperti ingin mengikuti turnamen gitu ya, perlombaan di luar sana gitu. Oh baik. Ada lagi? Udah. Baik. Nah lalu apa yang Gibran harapkan setelah berjalannya sesi konseling tadi? Apa yang Gibran harapkan? Menceritakan Ya, terus. menceritakan seperti tidak kenyamanan di sekolah. Lalu apa keinginan abang ya supaya sesi konseling kali ini keinginan abang itu apa yang abang harapkan? Yang saya ingin diharapkan lebih baik gitu ke depannya buat sekolah gitu, buat guru-guru untuk mendukung muridnya terhadap mengikuti turnamen atau presentasi di luar sana. Jadi yang Gibran harapkan ini adalah kedepannya untuk sekolah ataupun murid-muridnya supaya bisa mendukung muridnya untuk mengikuti perlombaan ataupun turnamen-turnamen di luar sana. Baik. Ada lagi? Udah. Baik. Nah, kira-kira apa yang perlu Gibran siapkan supaya keinginan Gibran ini bisa terwujudkan? Penting Apa yang harus disiapkan? mental. Baik. Lalu ada lagi? Udah mental. Nah, menurut Gibran, kira-kira apa gitu yang harus Gibran siapkan juga supaya keinginan abang seperti adanya perlombaan gitu, adanya turnamen, kira-kira apa yang harus disiapkan dari sekolah ataupun dari Gibran sendiri? Harus menyiapkan seperti gimana ya, guru-guru lah harus menyiapkan untuk muridnya bermain gimana gitu. Jadi di sini itu guru harus bisa memfasilitasi muridnya gitu ya supaya bisa latihan gitu ya. Atau mengikuti turnamen. Oh, iya, baik. Nah, dari sesi konseling kali ini apa yang Gibran harapkan terjadi pada diri Gibran sendiri? Mengharapkan untuk kedepannya gitu Ya. sekolah lebih maju, lebih maju aja gitu, Jadi lebih baik. Oh baik. Jadi yang abang Gibran harapkan ini sekolah ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Kira-kira seperti apa untuk memajukan?
membanggakan atau memenangkan itu presentasi dari futsal ataupun yang lainnya, Oh, baik. Jadi membanggakan nama sekolah. jadi contohnya itu seperti membanggakan nama sekolah gitu. Nah, jadi tujuan Gibran ini itu ingin menjadi sekolah ini lebih maju, gitu ya, lebih baik gitu, dan sekolah juga bisa memfasilitasi muridnya supaya bisa latihan gitu ya, seperti latihan tadi futsal. Baik, seperti itu. Nah, baik Gibran, saya ingin bertanya kepada Gibran. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya. Tapi coba duduk Gibran ini duduk senyaman mungkin dan sebaik mungkin seperti apa. Seperti itu, sudah cukup. Nah, coba tarik nafas dulu. Nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Nah, sudah cukup. Nah, sekarang coba bayangkan ya, ketika setelah pulang dari konseling kali ini, Gibran pulang ke rumah gitu, atau buat ke kosan atau kemana. Nah, Gibran tertidur pulas gitu ya. Ketika Gibran tertidur pulas, ada suatu keajaiban di mana semua permasalahan-permasalahan yang Gibran alami itu hilang terselesaikan, dan keinginan dan kewujudan Gibran ini itu terwujudkan. Nah, dan di saat bangun pagi hari, apa yang Gibran rasakan beda pada pagi hari tersebut? Merasakan kebahagiaannya. Merasakan kebahagiaan. Kira-kira merasakan kebahagiaan seperti apa contohnya? Seperti sudah apa? mewujudkan semua impian. Baik, jadi kebahagiaan Gibran ini itu sudah bisa mewujudkan gitu ya. Mewujudkan terkait apa? Sekolah misalnya, Memajukan atau sekolah. keinginan sendiri. Baik. Nah, lalu adakah orang lain yang mengetahui bahwa di pagi hari tersebut Gibran ini sudah berbeda? Tidak, Tidak hanya ada. diri sendiri aja Ada yang mengetahui. yang mengetahui terkait tersebut dan kebahagiaan tersebut. Nah, Gibran, sekarang katakan saja ya, semua yang tadi Gibran jelaskan itu sudah tercapai gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Gibran rasakan setelah itu? Tinggal menikmati aja alurnya, menikmati alur Ya. kenikmatannya, kebahagiaannya. Kira-kira seperti apa itu contohnya? Seperti yang memenangkan lomba-lomba gitu Baik, memenangkan di lomba. turnamen, misalnya turnamen apa. Ya, baik. Nah, Gibran, di saat perasaan bahagia Gibran itu muncul, perasaan bahagia, senang gitu karena sudah bisa terwujudkan. Nah, kira-kira berada di titik tubuh manakah yang merasa lebih dominan? Di dada, Di dada, di dada sebelah mana? sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik. Nah, coba pegang di dada sebelah kanan dan sambil memejamkan mata. Sudah? Sudah, Perasaan tersebut besar atau kecil? besar, Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? berbentuk Berbentuk. Kira-kira berbentuk apa? bulat, Bulat. Berwarna atau tidak berwarna? berwarna Berwarna apa? merah. Merah. Baik. Nah, sekarang saya ingin Gibran bayangkan kaki Gibran masuk ke dalam lingkaran yang berwarna merah tersebut dan membawa pikiran dan perasaan Gibran ke memori pertama kali munculnya perasaan bahagia ini muncul itu di masa lalu. Kira-kira itu mungkin di kelas 7, kelas 5 SD atau SMP, atau beritahu saya ketika memori itu sudah muncul. Di baru pas naik kelas 9, memori bahagia itu muncul. Baru pas kelas 9. Kira-kira di umur berapa kalau masih ingat atau sudah lupa? 14. Umur 14. Baik. Apa yang terjadi di sana gitu kira-kira?
eh, yang memajukan sekolah aja gitu. Memajukan Yang sekolah. bahagia. Bahagia. Kira-kira seperti apa itu kira contohnya? Seperti turnamen futsal mengikuti ataupun lomba-lomba gitu. Mengikuti turnamen Turnamen futsal. dan lomba-lomba. Hmm. Oh, baik. Kira-kira apa yang Gibran rasakan pada hari tersebut? Bahagia. Bahagia. Baik. Jadi Gibran ini yakin bahwa Gibran ini bisa memajukannya dan nama sekolah, dan Gibran ini merasakan bahagia juga ya seperti itu. Baik. Nah, ada lagi kira-kira? Udah gitu. Sudah cukup? Cukup. Baik. Sudah lepaskan. Gimana perasaannya Gibran? Lebih baik. Lebih baik. Sudah tenang. Tenang. Alhamdulillah. Nah, baik Gibran. Jika seandainya ada skala gitu ya, angka dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 ini abang ini merasa sakit hati, itu kecewa ya, dan di mana angka 10 ini abang ini sudah senang gitu karena sudah bisa terwujudkan. Nah, kira-kira Gibran berada di angka seberapa? Di angka 2. Di angka 2. Kenapa Gibran memilih angka 2? Karena merasa ketidaknyamanan Baik, karena abang ini merasa ketidaknyamanan gitu ya terhadap sekolah dan juga fasilitas. fasilitas juga sekolah ini. Jadi Gibran ini berada di skala 2. Nah, jika seandainya Gibran ini mampu ya terbebas dari masalah yang Gibran bicarakan tadi ya, jadi Gibran ini bisa mewujudkan semuanya itu keinginan Gibran. Kira-kira Gibran ingin sampai angka berapa? 8. Angka 8. Baik. Kenapa Gibran ingin memilih angka 8? Karena bahagia gitu. Karena keinginan murid ataupun keinginan semua gitu terwujud. Baik. Oleh gurunya dibolehkan untuk mengizinkan mengikuti turnamen. Jadi keinginan Gibran ya, jadi bisa terwujud gitu ya, ingin terwujudkan, dan juga intinya bisa memfasilitasi juga muridnya supaya supaya tadi bisa mengikuti ajang turnamen gitu ya, perlombaan seperti itu. Baik, berarti luar biasa ya Gibran, karena Gibran ini mampu melewati satu angka ya, dari angka 1 ke angka 2 gitu ya. Baik. Nah, kira-kira sekarang apa yang perlu Gibran terjadi gitu pada diri Gibran supaya bisa naik lagi ke poin atas? Harus melakukan atau mengikuti ajang turnamen, memenangkan lomba yang nama baik sekolah itu meningkat. Baik, jadi Untuk memfasilitasi muridnya lebih tinggi, lebih naik. baik, jadi Gibran ini ingin bisa mengikuti perlombaan dan turnamen supaya bisa mengharumkan gitu ya nama Mengharumkan nama sekolah, sekolah. dan bisa memfasilitasi juga siswa-siswa ya, supaya bisa tetap terus berlatihan. Baik. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara tersebut bisa terwujudkan? Bagaimana cara tersebut bisa terwujudkan? Bisa terwujud, kira-kira apa? Harus memenangkan ajang turnamen futsal untuk menaikkan fasilitas sekolah. Jadi harus memenangkan turnamen supaya bisa nama sekolah, biar mengharumkan nama sekolah. Dan bisa menambah fasilitas juga. Fasilitas sekolah. Nah, baik, apakah teknik tersebut atau langkah tersebut dapat memberikan efek positif pada diri abang ataupun sekolah? Memberikan dampak. Memberikan efek positif. Kira-kira memberikan efek positif seperti apa contohnya? Seperti apa ya? Seperti positif dari kemenangan turnamen
berbahagia gitu. Jadi bahagia ya ketika menang dalam turnamen perlombaan. Baik, seperti itu. Nah, terus ada lagi nggak kira-kira supaya bisa naik lagi di poin atas? Yang mengikuti ajang semua seperti turnamen gitu, untuk mengikuti semua itu. Baik, jadi harus Ya lebih baik gitu ke depannya. Nama sekolah pun tercemar baik. Baik, jadi sebisa mungkin gitu ya harus bisa mengikuti perlombaan dan bisa menyusul gitu ya sekolah-sekolah lain gitu ya. Baik. Nah, Gibran, saya sangat terpukau sekali kepada Gibran sudah bisa menemukan solusi-solusi ataupun perubahan-perubahan yang Gibran lakukan gitu ya. Nah, baik. Kira-kira apa yang perlu Gibran lakukan dalam seminggu ke depan ya supaya bisa mempercepat keinginan Gibran? Kira-kira apa latihan seminggu ke depan? Kira-kira apa yang harus Gibran lakukan? Seminggu ke depan yang saya lakukan menjalankan hari-hari yang lebih baik. Menjalankan hari-hari yang lebih baik. Kira-kira seperti apa itu contohnya? Seperti latihan futsal gitu. Latihan futsal. Baik. Kira-kira latihan futsal itu di mana? Di lokasi Ya, lokasi di Aura Jaya. baik. Aura Jaya. Itu bersama teman-teman juga latihannya. Iya, bersama teman-teman, bersama guru. Ya, latihan. Baik, kira-kira apakah itu sudah terjadwalkan atau baru mau memulai? Belum tertentu. Baru Jadi aja memulai. Mau mulai. Baik. Memulai latihan dari minggu lalu. Jadi juga ini ingin gitu ya memulai keinginan yang bagus gitu ya, yang baik supaya bisa latihan lagi ke depannya supaya bisa mengikuti perlombaan bersama sekolah-sekolah lain gitu ya, bisa bersaing gitu. Bersaing sama sekolah. Baik. Nah, Gibran, mungkin itu saja ya untuk sesi konseling kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Gibran yang sudah bisa menemukan solusi-solusi ya, terkait yang Gibran alami. Dan saya ingin nanti sesi kedua ingin melihat perubahan Gibran atau perkembangan Gibran ya, selama minggu ke depan. Baik. Nah, sebelum sesi konseling ini ditutup, saya ingin menuliskan pesan dan kesan selama konseling ini berjalan. Baik. Di sini. Silakan. Silakan.
bisa menceritakan semua permasalahan-permasalahan yang Gibran alami, dan terima kasih juga Gibran sudah bisa gitu menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang Gibran alami. Terima kasih untuk sesi konseling yang telah datang untuk menemui saya karena untuk menceritakan sedikit keluh kesah saya. Jadi Gibran ini senang gitu ya karena sudah bisa menceritakan keluh kesah terkait yang Gibran alami. Dan seperti itu. Nah, Gibran mungkin itu saja ya untuk sesi konseling kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata gitu dari saya. Mungkin cukupkan sekian ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.